Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan dibangunkan dalam keadaan tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini, dilanjutkan dengan duduk sejenak bersama-sama saling menasehati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan di dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan iman kita semuanya, menjadikan kita istiqomah di atas hidayah, dan mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Bagaimana menyelamatkan hati dari tipu daya dan muslihat syaiton. Kita masih membahas bab tentang korban-korban tipu daya syaiton. Dua pertemuan yang lalu dalam bab ini, yang pertama yaitu korban pertama dari tipu daya syaiton adalah diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, korban dari tipu daya syaiton adalah Nabi Adam dan istri beliau. Dan yang ketiga adalah putra beliau yaitu Qabil yang membunuh Habil, yang keduanya juga putra Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita sudah membahas tentang cikal bakal dan historisnya bagaimana manusia menyembah berhala, yang diawali penyembahan berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan bahkan sampai hari ini penyembahan terhadap berhala masih terus berlangsung. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai tambahan bahwa penyembah berhala itu secara umum dan global terbagi menjadi dua. Ada level yang secara tingkat intelijennya atau tingkat kecerdasannya rendah, dan ada yang tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Namun dua-duanya tetap menjadi korban syaiton. Yang memiliki intelijen atau kepintaran atau kecerdasan rendah, mereka menyembah berhala dalam wujud patung-patung yang terbuat mungkin dari batu, dari kayu, atau mungkin kalau sekarang dari semen dan lain-lainnya. Diwujudkan Tuhan-Tuhan mereka dalam perwujudan berbentuk patung atau mungkin juga berbentuk lukisan. Namun ada di antara mereka yang tidak menjadikannya patung sebagai sesembahan, namun mereka menaikkan derajatnya seolah-olah lebih tinggi, yaitu mereka menyembah bintang-bintang dan meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh
atau ikut terlibat dalam pengaturan alam semesta ini. Kelompok yang kedua ini mereka membangun rumah-rumah ibadah, dan di sana mereka tetap menyembah bintang-bintang walaupun tidak berwujud berhala-berhala dari batu, dari kayu dan lain-lainnya. Namun sama-sama mereka adalah penyembah-penyembah berhala, hanya beda perwujudan dari berhala yang mereka sembah. Kemudian masih sangat banyak Bapak Ibu jamaah sekalian korban-korban dari tipu daya syaitan. Selanjutnya yaitu golongan para penyembah matahari. Mereka meyakini bahwa matahari itu adalah salah satu, kalau bahasa dari sisi kita mungkin mereka menyebutnya sebagai malaikat atau juga diistilahkan mungkin dewa. Mereka meyakini bahwa matahari itu bukan sebuah benda, namun dewa yang memiliki jiwa, memiliki kekuatan, bahkan memiliki akal. Sehingga mereka menyembah matahari, dan biasanya para penyembah matahari ini melakukan peribadatan mereka khususnya pada 3 waktu, yaitu saat matahari terbit, saat matahari di tengah-tengah, dan saat matahari tenggelam. Di mana 3 waktu ini dilarang kita melaksanakan sholat karena dikhawatirkan terjadi tasyabuh, yaitu penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, luar biasanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah bukan hanya saja penyembahan terhadap berhala yang dilarang, namun jalan-jalan menuju penyembahan itu akan ditutup. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung-patung dan gambar-gambar. Walaupun pembahasan tentang ini tentu cukup panjang, namun pada intinya walaupun orang itu tidak menjadikan patung, gambar sebagai sesembahan, mengapa Rasulullah melarangnya? Karena itu adalah jalan untuk menuju ke sana. Bukankah dulu kaum Nabi Nuh awalnya tidak menyembah patung-patung Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr? Jadi kalau ada orang sekarang, loh saya punya patung, bikin patung di rumah, itu bukan untuk disembah, itu cuma hiasan. Tetapi Rasulullah bukan melarang penyembahannya saja, tapi menaruh patung, karena juga di dalamnya, atau kalau ada rumah di dalamnya ada patung, dan juga dalam hadis lain memelihara anjing, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Begitu pula ketika membahas tentang para penyembah matahari, Rasulullah SAW tidak mengajarkan sekedar dilarang menyembah matahari karena bukan Tuhan, tapi juga sampai-sampai sholat di waktu-waktu di mana para penyembah matahari menyembah matahari itu dilarang untuk sholat. Semua pintu menuju kepada kesyirikan Rasulullah tutup rapat-rapat dari hal-hal yang sepertinya tidak ada kaitannya, tapi Rasulullah ternyata larang. Bukankah sholat itu ibadah kepada Allah? Tapi mengapa Rasulullah larang di 3 waktu itu? Karena pada saat itu para penyembah matahari melakukan peribadatan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, berkembang terus para penyembah matahari ini sampai ke zaman Yunani. Bahkan kemudian juga diadopsi orang-orang Romawi, walaupun akhirnya terjadi modifikasi. Bahkan yang akhirnya ajaran agama penyembah matahari ini diadopsi oleh orang-orang Nasrani. Bukankah kita mengenal istilah Sunday untuk hari Ahad, hari Minggu? Sun artinya matahari, day hari. Karena pada hari Minggu para penyembah matahari itu juga melakukan ritual secara khusus dalam frekuensi pekanan, sehingga disebut Sunday, yaitu hari matahari. Dan ternyata orang-orang Nasrani mengadopsinya, mereka beribadah khususnya pada hari Minggu. Kemudian juga tanggal 1 Januari, awalnya dulu, tanggal 25 Desember dulunya adalah hari di mana lahirnya putra dewa matahari, yang kemudian akhirnya diadopsi juga oleh Nasrani menjadi hari kelahiran Isa ibnu Maryam. Nah, ini gambarnya. Nanti pada poin atau pada bab-bab
setelahnya akan kita bahas secara khusus tentang korban tipu daya syaitan itu adalah orang-orang Nasrani. Namun pada poin ini bahwa intinya mereka meyakini bahwa matahari itu salah satu dewa yang memiliki akal, memiliki jiwa, dan bahkan memiliki kekuatan, lalu mereka beribadah kepadanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disinggung ada para penyembah bulan dan bintang. Maka di dalam ajaran Islam pun berkaitan dengan masalah bintang, banyak poin-poin penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seseorang tidak menyembah bintang, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meyakini bahwa bintang itu punya kekuatan. Karena ada keyakinan pada keyakinan tertentu bahwa kalau muncul bintang tertentu ini akan terjadi seperti ini. Biasanya yang dikenal dengan istilah bintang kemukus atau apa ya Pak namanya. Jadi rasi-rasi bintang itu sebenarnya dibuat oleh para penyembah bintang. Ada berbagai macam rasi bintang, dan itu mereka meyakini sebagai dewa-dewa yang mengatur alam semesta ini. Maka kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwa bintang itu memiliki fungsi hanya dua. Yang pertama sebagai penghias langit, sebagaimana Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha, maaf ada 3 poinnya, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Fungsi dari bintang-bintang itu ada 3. Yang pertama penghias langit, yang kedua rujuman lisyayatin, yaitu panah api yang dilontarkan oleh para malaikat untuk memanah syaiton-syaiton, dan yang terakhir sebagai penunjuk arah. Ini menurut Islam hanya berfungsi 3, sebagai penghias langit, yang kedua sebagai rujuman lisyayatin, panah-panah api yang memanah atau yang digunakan oleh malaikat untuk memanah para syaiton yang mencuri informasi dari langit yang nantinya akan disampaikan kepada para dukun, dan yang terakhir sebagai penunjuk arah. Sebagaimana ketika para pelayan mungkin di zaman dulu sebelum adanya peralatan canggih, ketika tersesat di tengah lautan, maka mereka akan melihat bintang, salah satunya bintang Waluku, berbentuk layang-layang, itu selalu berada di selatan, di belahan bumi manapun. Bintang yang berbentuk rasi bintang layang-layang ini selalu ada di selatan, sehingga dari situ bisa ditetapkan ini selatan, berarti ini utara, timur, dan barat. Maka Islam hanya mengakui 3 fungsi bintang itu dan tidak lebih dari itu. Sehingga ketika ada orang meyakini bahwa ini kalau muncul bintang ini akan terjadi seperti ini, kalau muncul bintang ini yang jadi pejabat si fulan, kalau muncul yang ini si fulan, sampai seperti itu. Seolah-olah apa yang terjadi di atas muka bumi ini dipengaruhi oleh pergerakan benda-benda langit, salah satunya bintang. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada yang penyembah matahari, ada yang penyembah bulan, ada yang penyembah bintang. Kemudian Imam Ibnul Qayyim juga menyinggung sebagai tambahan bahwa pengkultusan makhluk, ya, pengkultusan kepada makhluk itu menjadi penyebab disembahnya berhala-berhala. Awal mulanya penyembahan berhala itu karena adanya pengkultusan, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam memuji, menyanjung, sehingga kebablasan akhirnya mengkultuskan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Islam pun melarang kita untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebih-lebihan? Beliau mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana telah berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani dalam menyanjung Isa ibnu Maryam. Maka Rasulullah pun menganjurkan, katakan faqulu Abdullah wa Rasuluh. Katakan kalau menyebut saya, sebutkan Abdullah atau Abduhu wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Kita memang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita memang sangat memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilarang menempatkan Rasulullah pada posisi seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak salawat-salawat yang tujuannya baik, ingin bersalawat atas Nabi, tapi disisipkan di tengah-tengahnya pengkultusan yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, mengatakan bahwa anta nurun fauqa nur, wahai Rasulullah, engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Cahaya di atas segala cahaya berarti yang paling tinggi. Padahal Allah telah menyatakan dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya bagi langit dan bumi. Terus ada orang mengatakan anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Dan masih juga banyak diantaranya salawat yang sebenarnya di awalnya bagus. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Ini sudah bagus. Tapi di belakangnya menempatkan Rasulullah terlalu berlebihan. Tunhalu bihil uqadu, engkaulah yang melepaskan segala ikatan. Watan fariju bihil kurobu, engkaulah yang menghilangkan segala kesulitan. Siapa yang menghilangkan kesulitan? Apakah Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan menurunkan hujan dan sebagainya. Di awalnya niatnya bagus, bersolawat tentu berpahala. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu biha asyron. Siapa yang bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Pahalanya besar. Tapi ketika sholawat itu berlebih-lebihan sampai menempatkan pribadi Rasulullah seperti Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah pengkultusan dan ini dilarang di dalam Islam. Namun ironisnya ketika diingatkan jangan sholawat seperti itu, kita dianggap orang yang anti sholawat. Wah, orang ini nggak mau sholawatan, ini kesalahpahaman. Kita sangat senang dan sangat suka dan memperbanyak sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita membiasakan ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita selalu bersolawat, karena kita ingat tentang hadis Nabi bahwa seseorang cukuplah dikatakan sebagai orang yang bakhil ketika disebut nama Nabi tidak bersolawat. Sehingga ketika saya menyebut nama Muhammad dalam satu pertemuan di sini misalkan Rasulullah Muhammad, lalu kita baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya menyebut nama beliau sebanyak 30 kali dalam kurun 6,5 jam, berarti 30 kali kita salawat. Saking cintanya kepada Rasulullah dan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, kita selalu bersalawat. Bahkan tangan ini rasanya berat kalau nulis nama Nabi ketika ngetik, tidak menuliskan Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita terbiasa. Lantas tiba-tiba ketika kita menjelaskan jangan salawat seperti itu, karena ini adalah salawat yang syirkiyah, tidak boleh. Maka kita dicap orang yang tidak mau bersolawat dan tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kebanyakan terjadinya penyembahan berhala diawali dengan adanya pengkultusan, sehingga Islam betul-betul melarang. Walaupun kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai para ulama, memuliakan mereka, tapi tidak berlebih-lebihan dalam menyanjung dan memuji-muji mereka sampai akhirnya menempatkan mereka pada posisi seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantaranya yang beliau sisipkan dalam bab-bab tentang korban-korban dari tipu daya syaitan. Kemudian kita lanjutkan karena saking banyak ini penyembah. Ada korban lainnya dari tipu daya syaitan ini adalah para penyembah api, yang kita kenal dengan sebutan orang-orang Majusi. Mereka meyakini bahwa di alam ini ada dua kekuatan, yaitu kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan. Cahaya selalu identik dengan kebaikan, sementara kegelapan dengan keburukan. Cahaya identik dengan kebersihan, sementara kegelapan penuh dengan kekeruhan. Begitu menurut mereka. Sehingga mereka menyembah dewa api dan melakukan ritual-ritual untuk melakukan peribadatan, yaitu orang-orang Majusi. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah lawannya dari api, yaitu air.
Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada di antara manusia yang menyembah air karena air ini dianggap sumber kehidupan. Bagaimana kalau nggak ada air? Air ini sumber kehidupan, sumber kekuatan. Dan mereka beribadahnya itu caranya adalah dengan melepas pakaian, hanya menutup aurat besarnya saja, kemudian nyemplung di atas air. Dan ada sebagiannya lagi yang memakai bunga-bunga. Jadi airnya dikasih kembang, lalu berendam bisa 1 sampai 2 jam bahkan lebih. Lalu di situ mereka melakukan ritual, berdoa, memuja-muji dan sebagainya. Tapi mereka menyembah air sehingga cara ibadahnya seperti itu. Cegur di air, kemudian melakukan ritual. Dan ini banyak diadopsi juga oleh kaum muslimin, orang-orang yang mengaku Islam, bagaimana mengkultuskan air. Ya. Dalam Islam tentu air ini sangat memiliki peran besar dalam kehidupan, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau kita membahas bab tentang bersuci, tentu tidak akan bisa lepas dari pembahasan tentang air. Ya. Bahkan bicara tentang sodakoh saja, sodakoh terbaik adalah air. Ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat." Sesungguhnya ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya pahalanya? Rasulullah menjawab, "Na'am." Ya, boleh. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, "Wa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-ma", yaitu air. Islam begitu banyak membahas tentang air, tapi tidak pernah sama sekali mengkultuskan air, mengagungkan air, apalagi sampai menyembah air. Nah, bahkan ada di antara mereka ini penyembah hewan, luar biasa. Sampai hari ini, Pak, bukankah banyak orang yang menyembah sapi? Sebagian agama, terutama dari agama Hindu, nggak mungkin mereka akan makan bakso sapi. Ya, karena itu Tuhan mereka. Saya punya teman produksi pentol, sehari itu bikin pentolnya daging ayam, dagingnya saja hampir 100 kilo, dikirim ke Bali. Saya tanyain, kok nggak pakai sapi? Ya nggak boleh sapi, ayam yang dipakai. Ya. Makanya kasus beberapa waktu yang lalu di India, pembantaian kaum muslimin begitu sadis, begitu mengerikan, ya. Apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin, video-video beredar bagaimana mereka mencincang tubuh-tubuh saudara kita kaum muslimin, karena salah satu kebencian mereka adalah Tuhannya setiap tahun kita sembelih. Ya, bagaimana Pak? Tidak marah? Tiap tahun kita korbankan di Masjid An-Nur berapa ekor, di Masjid Mujahidin, di masjid-masjid semua dikorbankan, padahal itu Tuhan mereka. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang lebih mulia tapi menyembah binatang yang derajatnya lebih rendah dari manusia. Ini diantaranya orang yang tertipu atau terjebak oleh bujuk rayunya syaiton. Dan diantara mereka juga ada para penyembah malaikat. Mereka meyakini adanya malaikat tapi mereka sembah. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat di dalam surat Saba ayat 40-41. Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Dan ingatlah pada hari, di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya di hari kiamat. "Tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Allah akan bertanya kepada para malaikat, diadili di hadapan Allah, yaitu para penyembah malaikat. Allah bertanya, apakah dulu mereka menyembah kalian wahai para malaikat? Maka malaikat itu menjawab di ayat yang ke-41, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Mereka para malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah wali kami, engkau adalah kekasih kami selain mereka. Bahkan mereka sesungguhnya telah menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Jadi malaikat menjawab, ya Allah, memang ada yang menyembah kami, bahkan bukan kami saja yang disembah, karena malaikat takut sekali di hadapan Allah.
Salah satu definisi togut adalah orang atau sesuatu yang disembah selain Allah dan dia rela dengan penyembahan itu. Diposisikan seperti Tuhan yang memutuskan segala perkara dan dia rela. Adapun orang-orang yang disembah atau makhluk-makhluk yang disembah tapi dia tidak rela dengan penyembahan itu, tidak termasuk togut. Termasuk Nabi Isa disembah tapi beliau tidak suka dengan penyembahan itu, dan itu pun akan disidang di hadapan Allah dengan para penyembahnya nanti di hari kiamat. Ditanya, apa betul kamu memerintahkan orang-orang supaya menyembah kamu dan ibu kamu? Nabi Isa ditanya seperti itu, dan tentu Nabi Isa membantahnya. Begitu pula para malaikat, apakah kamu dulu disembah oleh sebagian orang, sebagian Bani Adam? Malaikat sebenarnya menjawabnya secara tidak langsung, hanya mengatakan, maha suci engkau ya Allah, engkaulah kekasih kami. Sebenarnya mereka itu menyembah jin juga. Nah, maksudnya itu menyembah kami juga menyembah jin, bukan kami aja yang disembah. Saking keterlaluannya mereka juga menyembah bangsa jin. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, selain penyembah malaikat, yang menjadi korbannya juga adalah para penyembah jin atau syaiton dari kalangan jin. Dan ini pun akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 128. Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins." Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajallana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha ila masyaallah inna rabbaka hakimun alim. Ingat pada hari di mana manusia, bangsa jin, bangsa malaikat dikumpulkan semuanya. Dan Allah menanyakan kepada bangsa jin, tapi unik, yang jawab manusia, yang ditanya jin. Kalau malaikat ditanya menjawab cuman tidak langsung ya wahai Tuhan kami, enggak, karena rasa takut dan sungkannya kepada Allah sampai mengatakan sebenarnya mereka juga nyembah jin. Nah, kalau jin ditanya pada hari di mana dikumpulkan mereka di hari kiamat, ya ma'syarul jin, wahai sekalian bangsa jin, qadis taksartum minal ins, sungguh kalian dulu telah menyesatkan sebagian besar manusia. Gara-gara kamu banyak manusia yang tersesat. Maka yang menjawab qala auliya'uhum minal ins, yang menjawab adalah para pengagung, pengikut, ya bahkan penyembah jin-jin itu, yaitu bangsa manusia. Mereka mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Allah, ya memang dulu kami di dunia itu pernah melakukan MOU, kesepakatan bersama yang saling menguntungkan di antara kami manusia dengan bangsa jin. Ini dibahas oleh para ulama, yaitu kerjasama antara jin dengan khususnya para dukun. Ternyata kerjasama itu tidak gratis. Bantuan dari bangsa jin itu tidak gratis. Ada kesepakatan yang saling menguntungkan. Apa keuntungan bagi bangsa jin? Bangsa jin ada yang diikuti langkah-langkahnya, minta ini, minta itu, kamu akan saya bantu. Kalau kamu ingin punya kesaktian, maka saya akan kasih, tapi kamu harus nuruti permintaan dari saya. Aneh-aneh permintaannya. Kalau tidak maksiat, kalau tidak syirik, bid'ah. Ya. Apapun untuk mengundang murka Allah, jin akan minta. Kamu akan bisa punya kesaktian dengan syarat kamu harus berzina dengan 100 wanita misalnya gitu. Dan ini betul-betul benar terjadi. Seperti yang pernah saya ceritakan, seorang wanita yang di kampungnya dikenal sebagai orang pintar karena bisa menyebutkan benda-benda yang hilang. Namanya Arraf, dukun Arraf. Dan salah satu ritualnya adalah harus berzina dengan 100 laki-laki, dan dia katakan saya sudah melakukannya. Untuk kesaktian saya berzina dengan 100 laki-laki yang berbeda. Permintaan dari jinnya adalah untuk maksiat atau berbuat syirik atau berbuat bid'ah. Nah, kemudian tingkatan yang lebih atasnya lagi adalah menjadi pengabdi, penyembah dari syaitan itu, dari bangsa jin, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para dukun-dukun sihir, mereka akan semakin sakti kalau penyimpangannya semakin besar.
dibahas dalam kitabnya Syekh Abdul Salam Bali, bagaimana ritual yang dilakukan oleh dukun-dukun untuk mendapatkan kedikjayaan, kesaktian. Di antara mereka ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pijakan di WC-WC mereka. Ya, itu salah satu ritualnya, supaya dapat kesaktian. Kemudian ada juga yang, na'udzubillah, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haidnya wanita. Ini bentuk pelecehan yang luar biasa. Semakin besar kekufurannya, semakin besar bantuannya dari bangsa jin. Karena bangsa jin dituruti, diikuti, bahkan diibadahi, itu adalah keuntungan bagi bangsa jin. Dan keuntungan bagi manusia adalah dibantu keinginannya apa, pingin apa. Pingin kesaktian, pingin menyantet seseorang, dan lain sebagainya. Itu adalah kerjasama antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Dan itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya dukun itu ada, walaupun terbagi menjadi dua, yaitu ada dukun yang beneran, ada yang dukun gadungan. Kalau dukun beneran, dia bekerja sama dengan jin sehingga memiliki kesaktian-kesaktian yang mungkin pada hari ini jumlahnya sangat sedikit dan jarang. Yang banyak adalah dukun gadungan, yaitu pura-pura jadi dukun, dimana daripada ritualnya panjang, bergurunya lama, harus melakukan lelaku dan lainnya, instan beli saja peralatan sulap jadi dukun gitu ya. Beli keris petir, ya ada itu di Tokopedia, 1.300.000 seret gitu Pak. Beli batu getar cuma 50.000 sebenarnya. Keong buntet, jenglot dijual Pak sekarang. Jenglot tuh sebenarnya dibikin, kemudian berbagai macam jimat-jimat banyak. Itu ada toko perdukunan memang, bisa belanja dan sangat murah. Yang tadinya harganya 20.000 jadi 5 juta, dijual kepada orang yang datang pada dukun. Ini dukun beneran, ada dukun gadungan. Dukun beneran, mereka bekerja sama dengan jin. Nah, yang dukun beneran pun terbagi menjadi dua. Ada yang disebut black magic, ada white magic. Nah, yang white magic ini yang sangat berbahaya, karena dukun berkedok agama, tapi prakteknya tetap perdukunan. Biasanya kalau dukun yang kedua ini, ritualnya bukan kesyirikan, bukan kekufuran, tapi terutama kebid'ahan. Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan jin itu tidak ada, sihir itu tidak ada, ini juga keliru. Gara-gara dibongkar habis oleh pesulap merah, sebagian orang akhirnya tidak percaya jin, sebagian orang tidak percaya sihir, padahal ada. Ya, sebagaimana ayat ini membahas tentang bab kerjasama antara jin dengan bangsa manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah korban-korban dari tipu daya syaitan, yaitu para penyembah berhala, para penyembah matahari, penyembah api, penyembah binatang, malaikat, kemudian penyembah jin, dan bahkan juga masih ada nanti golongan-golongan yang lainnya yang menyembah kegelapan, cahaya, dan lain-lainnya. Maka seluruhnya Islam menyimpulkan bahwa semua ajaran-ajaran tersebut tentu adalah ajaran-ajaran kekufuran yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap jalan yang menuju kepada kekufuran tersebut Islam melarangnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagian dari korban tipu daya syaitan, dan masih ada banyak sekali kelompok-kelompok lain yang menjadi korban tipu daya syaitan. Kita mempelajari dan mengenalnya agar kita terhindar dari semua itu. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.